Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezin Badrika Bayi Putra, nomor absen 27 dari Kerajaan Kutai. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kutai, kehidupan kebudayaan dari Kerajaan Kutai, dan faktor kemunduran dari Kerajaan Kutai itu sendiri. Yang pertama, ada sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini diawali dengan datangnya pengaruh dari kebudayaan negara India, terutama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Meski Kutai tidak terletak pada jalur perdagangan internasional, tetapi hubungan dagangnya dengan negara India sudah terjalin dari awal. Masuknya kebudayaan Hindia menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah drastis atau berubah sistemnya. Lalu yang kedua, ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama Fratyastoma, kedua Waprakeswara, ketiga Aswameda, dan yang terakhir ada Kenduri. Saya akan menjelaskan dari keempat-empatnya itu. Yang pertama ada Fratyastoma. Fratyastoma ini apa sih Fratyastoma? Jadi Fratyastoma itu sendiri adalah upacara yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menghindukan. Jadi Fratyastoma ini untuk menghindukan seseorang. Maka dari itu, Indonesia masih saat Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, para raja memanggil para Brahmana untuk mengajarkan sekaligus menyebarkan ajaran agama Hindu di tanah Indonesia. Lalu yang kedua ada Waprakeswara. Apa sih Waprakeswara? Waprakeswara ini yang saya baca-baca menurut para ahli, Waprakeswara adalah lapangan yang sangat luas, tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Hindu, di mana Waprakeswara menyumbang sapi sebanyak 20.000 ekor. Itu sapi yang sangat banyak kepada para Brahmana. Nah, yang ketiga ada Aswameda. Asfaweda ini atau korban merupakan tradisi ritual pengorbanan yang berasal dari zaman Veda sebagai simbol representasi kekuatan dan kekuasaan tertinggi atas raja-raja lainnya yang merupakan taklukan pada awalnya yang dilakukan para raja-raja saat mereka ingin memiliki keturunan. Lalu, yang terakhir dari sistem kebudayaan Kerajaan Kutai ini ada kenduri. Apa sih kenduri? Kenduri ini bentuk ritual atau perayaan yang dilakukan untuk tujuan tertentu untuk ungkap rasa syukur, permohonan maaf, kayak mengucapkan selamat atau memperingati hari-hari istimewa atau peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kerajaan. Biasanya kenduri ini melibatkan prosesi doa-doa, sesaji, dan makan-makan bersama untuk bentuk rasa kebersamaan. Dalam konteks Kerajaan Kutai ini berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur, dewa-dewa, roh atau jiwa-jiwa, dan penjaga alam. Mengingat pengaruh kepercayaan Hindu dalam budaya kerajaan di Kerajaan Kutai. Lalu yang terakhir ada faktor kemunduran dari Kerajaan Kutai. Ada beberapa poin dari faktor kemunduran Kerajaan Kutai. Yang pertama, ada peralihan agama dan kebudayaan. Nah, jadi Kerajaan Kutai ini terjadi menjadi dua. Yang pertama, ada Martadipura. Jadi Kutai Martadipura ini bercorak Hindu dan Kutai Kartanegara. Dan Kutai Kartanegara ini bercorak Islam. Karena ada dua agama di dalam satu kerajaan, membuat perubahan besar dalam pemerintahan.
seperti berkurangnya pengaruh kerajaan Kutai Martadipura yang awalnya memang Kutai ini menganut agama Hindu menjadi Islam, menjadi berubah drastis sistemnya. Lalu membuat masyarakat ini lebih memilih untuk meninggalkan tradisi agama Hindu. Jadi masyarakat-masyarakat di kerajaan Kutai Martadipura beralih ke Kutai Kartanegara. Yang kedua, ada lemahnya struktur politik dan militer. Nah, faktor ini juga yang membuat kerajaan Kutai ini cenderung terlihat lemah dari kerajaan-kerajaan lainnya, seperti tidak ada regenerasi kepemimpinan yang sesuai, lalu ketergantungan penguasaan terhadap raja. Jadi, tergantung penguasaan terhadap raja ini, sistem pemerintahan di kerajaan Kutai ini sangat terpacu kepada rajanya. Lalu, ada minimnya sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang sulit mengelola wilayah yang luas yang secara efektif. Jadi dari kerajaan Kutai ini kurang efektif dalam mengelola wilayah dia, karena kerajaan Kutai ini bisa dibilang adalah kerajaan-kerajaan awal atau kerajaan-kerajaan di mana pertama-tama. Lalu ada menurunnya ekonomi kerajaan. Yang pertama, dari menurunnya ekonomi kerajaan ini ada 3 faktor. Ada lemahnya struktur politik, keterbatasan militer, dan menurunnya ekonomi kerajaan. Yang pertama, lemahnya struktur politik. Seperti yang saya sudah jelaskan, di lemahnya struktur politik dan militer, ini juga termasuk dalam poin-poin tersebut, yaitu kepemimpinan dari kerajaan Kutai ini sangat terpusat kepada rajanya. Jadi tidak stabil atau bisa dibilang mudah rapuh dalam mengelola wilayah kerajaan Kutai yang sangat besar. Lalu ada keterbatasan militer. Keterbatasan militer ini bisa dibilang mereka kurang inovasi, dan penguatan militer di kerajaan Kutai ini tidak semaju kerajaan-kerajaan lainnya atau cenderung tertinggal dari kerajaan-kerajaan lainnya. Dan poin ketiga ada menurunnya ekonomi kerajaan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, walaupun Kutai Kartanegara tidak ada di jalur perdagangan internasional, kerajaan Kutai ini sudah termasuk kerajaan yang bagus. Tapi ini termasuk mundurnya kerajaan Kutai. Menurut saya ini munculnya sistem maritim besar seperti kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menggeser pusat perdagangan dari kerajaan Kutai ini sendiri, yang bisa mengurangi kekuatan ekonomi dari kerajaan Kutai. Dan yang terakhir ada perubahan dinasti dan kepemimpinan. Yang pertama ada lemahnya struktur politik. Tadi sudah saya jelaskan, bisa pemerintahan yang terlalu terpusat kepada rajanya, lalu tidak ada sistem birokrasi, dan konflik internal dari kerajaan Kutai ini sendiri. Konflik internalnya ini sendiri bisa dibilang seperti kerajaan Kutai Martadipura dan kerajaan Kutai Kartanegara. Dia adalah dua kerajaan yang terpisah yang memiliki perbedaan kepercayaan, seperti Kutai Martadipura yang memegang kepercayaan Hindu dan Kutai Kartanegara yang memegang kepercayaan Islam.
Eh, Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.